Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kadafi, NIM 1930106031. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah embriologi, materi tentang segmentasi dan blastulasi. Untuk indikator yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari kedua istilah tersebut. Yang pertama yaitu segmentasi, Cleavage atau biasa disebut dengan pembelahan. Cleavage ini merupakan serangkaian proses yang terjadi pada zigot yang melakukan pembelahan berulang kali secara mitosis yang diaktifasi oleh enzim MPF atau mitosis promoting factor. Nah, cleavage ini merupakan serangkaian pembelahan yang berlangsung hingga terbentuk suatu rongga pada embrio yang dikelilingi oleh blastomer. Kemudian kita masuk pada blastulasi. Blastulasi ini merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya yang ditandai dengan adanya rongga blastosol. Baiklah, untuk indikator yang kedua kita akan membahas mengenai ciri-ciri pembelahan zigot. Pembelahan zigot ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, ukuran embrio itu relatif tidak bertambah dan bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastosol. Kemudian adanya transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Yang ketiga, adanya perubahan kualitatif komposisi telur yang terbatas. Dan yang terakhir, bagian-bagian utama sitoplasma pada telur tidak digantikan dan relatif pada posisi awal pada saat pembelahan. Baiklah, untuk indikator yang ketiga kita akan membahas mengenai tipe-tipe telur dan pola segmentasi atau pembelahan. Berdasarkan jumlah iol itu, telur dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah isolisital. Isolisital ini memiliki iol yang sedikit, contohnya pada mamalia, echinodermata, dan amphioxus. Kemudian ada mesolesital, memiliki iol yang sedang dan terdapat di bagian vegetal. Kemudian ada megalesital. Megalesital ini memiliki iol yang sangat banyak, contohnya pada reptil, aves, dan fishes. Kemudian berdasarkan persebaran iol itu dibedakan menjadi 4 tipe telur. Yang pertama ialah isolesital. Iolnya itu sedikit, tersebar merata di daerah sitoplasma, contohnya pada mamalia, amphioxus, dan echinodermata. Selanjutnya mesolesital. Mesolesital memiliki jumlah iol yang sedang di kutub vegetal, ini itu berkumpul di kutub vegetal, contohnya pada bibi. Kemudian ada tipe telur telolesital. Iolnya itu hanya tersebar di salah satu ujung atau salah satu kutub saja, dan iol ini terbilang banyak. Kemudian ada centrolesital. Centrolesital ini memiliki konsentrasi iol berada di tengah, contohnya pada arthropoda. Oke, selanjutnya kita masuk pada macam atau tipe pembelahan. Tipe pembelahan ini nantinya juga akan mempengaruhi tipe telur. Tipe pembelahan ini terbagi menjadi 2, yaitu holoblastik dan meroblastik. Holoblastik berarti pembelahan secara menyeluruh dan meroblastik berarti tidak menyeluruh. Nah, pembelahan secara holoblastik ini dibedakan menjadi 6 macam. Pertama, holoblastik sempurna. Holoblastik sempurna ini akan menghasilkan tipe telur isolesital. Kemudian holoblastik tidak sempurna akan menghasilkan tipe telur telolesital. Kemudian ada holoblastik radial. Ini terdapat pada echinodermata dan amphioxus. Ada holoblastik spiral, contohnya pada annelida dan moluska. Bisa diketahui pada cangkang bekicot yang berbentuk spiral. Kemudian ada holoblastik bilateral. Contohnya itu pada ascidian dan nematoda. Dan yang terakhir ada holoblastik rotasional. Ini biasanya terdapat pada mamalia. Kemudian kita masuk pada pembelahan meroblastik secara tidak menyeluruh. Pembelahan meroblastik ini dibedakan menjadi 2, yakni diskoidal dan superficial.
Discoidal ini nantinya akan menghasilkan tipe telur politelosital yang memiliki yolknya itu banyak. Contohnya itu pada aves dan reptil. Kedua ada pembelahan meroblastia itu yaitu superficial. Ini akan menghasilkan tipe telur centrolesital. Contohnya tadi pada arthropoda. Baiklah, untuk indikator yang keempat yang terakhir, kita akan membahas mengenai macam-macam dari blastula. Blastula itu memiliki 4 macam. Yang pertama ialah koloblastula. Blastula itu berbentuk bulat, bisa dijumpai pada telur tipe isolesital. Contohnya seperti amfibi. Kemudian ada blastula itu tipe discoblastula. Blastulanya itu berbentuk seperti tudung atau cakram. Bisa dijumpai pada telur tipe telolesital. Contohnya pada ayam. Kemudian ada blastokista. Blastulanya itu mirip seperti kista. Tipe telurnya itu pada isolesital juga. Contohnya juga pada mamalia. Kemudian ada stereoblastula. Blastulanya itu masif dan tak berongga. Biasanya terdapat pada tipe telur centrolesital seperti serangga. Demikianlah penyampaian materi embriologi tentang segmentasi dan blastulasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.